Nissan Lovers. Baik, kebetulan saya dari Bandung ya. Ini kita lagi sama mobil terbaik dari Nissan, yaitu mobil listrik. Kenapa saya bicara mobil listrik? Karena ini sistemnya e-Power. Nah, e-Power ini adalah sistem yang baru dari kita, itu lebih baik daripada mobil yang sebelumnya. Biasanya kan dibandingin sama hybrid ya. Nah, kalau kita disebutnya e-Power. Nah, e-Power ini tentunya berbeda sama hybrid. Kenapa berbeda? Nanti saya jelaskan di depan dari mesin juga. Kita lihat ke mesin. Oke, kita buka dulu. Kita lihat dalamnya seperti apa. Ya, ini untuk cara kerja dari e-Power ini atau Nissan Kicks e-Power ini adalah yang pertama dari mesin. Mesin ini hanya berfungsi, hanya menyala, itu hanya buat ngecas aja. Jadi mesin hanya berputar untuk menggerakkan generator. Nah, dari generator ini masuk ke inverter, itu kan otomatis merubah arus tuh. Nah, dari inverter ini otomatis nanti mengecas buat mengisi baterai. Nah, dari baterai, setelah baterainya terisi, itu untuk menggerakkan motor listrik, itu sistemnya dari baterai, kemudian ke inverter, kemudian ke motor listrik. Nah, jadi sistem berbeda dengan yang hybrid. Kalau hybrid itu penggeraknya dua-duanya bergantian. Biasanya kalau lagi pelan itu listrik yang penggerak ke roda. Tapi kalau pas untuk kencang biasanya kan dari mesinnya. Ini tentunya berbeda dengan mobil Nissan Kicks e-Power ini. Otomatis dari segi untuk pemakaiannya itu pasti lebih irit, lebih enak dan lebih menguntungkan buat pemakai pengguna mobil Nissan Kicks e-Power ini. Oke, kita lihat ke samping. Kita tutup dulu. Ya. Nah, ini seperti yang kita lihat bahwa Nissan Kicks ini banyak keunggulan. Pertama, kalau dari samping seperti ini sistemnya mobil ini adalah mobil yang sangat aman sekali buat penumpang maupun untuk pengendara. Kenapa? Karena sistemnya kan sudah dilengkapi dengan crumple zone, kemudian jadi sistemnya meminimalisir untuk guncangan amit-amit secara berat dari depan gitu ya, ataupun dari belakang. Nah, kita lihat dari kamera. Kameranya juga sudah 360 derajat. Jadi otomatis memudahkan untuk pengendara bisa melihat posisi depan, posisi belakang, ataupun samping kanan ataupun samping kiri. Kita pindah ke belakang. Nah, seperti yang kita lihat bahwa mobil Nissan Kicks e-Power ini dilengkapi dengan RCTA. Pertama ada RCTA. RCTA itu ada Real Cross Traffic Alert. Jadi kalau kita sebagai pengendara biasanya kan kalau parkir nih atau di mall, biasanya kan ada benda yang bergerak, mau motor ataupun mobil. Nah, ini teknologi yang terbaru dari kita, ada RCTA ini bisa memberitahu pengemudinya. Jadi kalau ada mobil atau motor yang bergerak di belakang mobil kita, otomatis ada pemberitahuan ke pengemudi. Ini otomatis lebih aman ngebantu ke pengendaranya juga. Kita buka space-nya. Oke. Nah, Nissan Kicks e-Power ini punya bagasi yang sangat luas sekali. Tentunya memudahkan untuk jiwa muda kalau mau jalan-jalan gitu kan, biasanya kan bawa peralatan atau koper segala macamnya. Ini sangat membantu buat pergi perjalanan jauh karena kan memuat juga untuk bagasi yang lebih besar. Gitu. Oke. Kita ke samping kanan. Seperti halnya yang tadi, kita bisa lihat dari kamera juga sudah sama di 360. Kemudian bawahnya ground clear-nya ini 175, memudahkan kita berada di kalau pas jalan-jalan yang jelek atau yang agak tinggi ya, biasanya kan ada polisi tidur. Ini sangat membadai sekali buat perjalanan di semua lintasan atau semua jalan-jalan. Kita langsung masuk aja ya. Oke. Nah, untuk teknologi Nissan Kicks ini yang paling kelihatan yang beda sama yang mobil yang lain yaitu di one pedal. Nah, one pedal ini adalah sistem pengoperasian satu pedal. Jadi apabila ada pengguna atau pengendara itu one pedal itu sistemnya kalau untuk pengegas atau pengereman dibantu dengan satu pedal aja. Jadi otomatis membantu sekali ke pengendara apabila dengan perjalanan yang sangat macet, biasanya di kota-kota kan macet ya. Ini enak sekali untuk pengguna di kota-kota besar biasanya untuk one pedal. Nah, kemudian teknologi yang ada di Nissan Kicks ini banyak sekali. Yang pertama adalah Intelligent Cruise Control. Nah, ICC ini apabila kita difungsikan, nah itu contohnya harus di 30 km per jam. Nah, nanti kita setting, pencet dulu yang ini, kemudian kita pencet set.
Nah itu otomatis sudah bisa, kalau pas ini dinyalain ternyata ada di MED-nya kelihatan kalau mobilnya sudah di set untuk ICC-nya. Nah itu Intelligent ICC ini adalah bisa jadi suatu teknologi yang bisa menyesuaikan dengan mobil yang di depan, satu atau dua mobil yang di depan. Jadi kalau kita perjalanan di tol, otomatis kan membantu pengemudi hanya dengan mengendarai saja. Jadi mobil ini bisa setting ke mobil yang depan. Contoh nih, mobil yang depan ada kecepatan berapapun, mobil kita bisa mengikuti sesuai dengan kecepatan di mobil yang depan. Terus dengan ICC ini ada yang namanya emergency braking. Emergency braking dengan IFCW, Intelligent Forward Collision Warning. Jadi dengan teknologi yang sangat canggih ini otomatis membantu apabila ada resiko tabrak depan. Jadi kalau mobil di depan, amit-amitnya di depan mobil kita ngerem ngedadaknya, ini bisa meminimalisir untuk tabrak depan. Jadi ada pengereman langsung dari emergency brakingnya. Kemudian yang paling penting di sini ada depth mode. Nah, depth mode pengendara kita ada di sini. Kalau kita setting ada beberapa bagian. Yang pertama adalah depth mode biasa, kemudian ada S atau Smart, kemudian Eco. Nah, yang tadi berhubungan dengan yang one pedal tadi. Jadi kalau one pedal itu diaktifkan itu harus dalam posisi S Smart atau Eco. Nah, kemudian dari audio kita sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, lebih memudahkan untuk para jiwa muda. Kemudian juga untuk brakingnya juga ada auto hold, kemudian ada otomatis ya. Ini udah nggak pakai pedal lagi, udah elektrik untuk parkingnya. Kemudian untuk yang lainnya juga kelihatan untuk dalamannya juga sangat istimewa sekali. Joknya juga udah jok kulit. Ini sistemnya bisa sama langsung ke lekuk tubuh, jadi otomatis lebih nyaman. Oke, kita coba nyalain. Ini harus dalam posisi brake-nya diinjak. Nah ini untuk tandanya. Jadi kita kalau pas lagi nyalain otomatis ada tanda seperti ini. Ini tandanya bahwa mobil ini udah ready ya, ready to use. Jadi tinggal injek gas aja. Yang penting nanti untuk posisi ininya di D aja. Ini kita posisi parkir. Nah kita jelaskan ke yang tadi one pedal. Jadi kalau one pedal itu sistem untuk drive mode-nya kita langsung setting di S. Nah ini kan ada S, ada Smart, Smart, kemudian Eco. Ya ini untuk pengoperasian one pedal. Jadi tentunya sangat membantu sekali kepada pengendara apabila dalam keadaan mobil-mobil yang jalanan yang macet gitu ya, di perkotaan. Ini kita setting di Eco atau juga di S, otomatis bisa menggunakan yang one pedal tadi. Gitu. Tentunya konsumsinya sangat irit sekali. Kenapa? Karena dari sistem Smart ini itu apabila kita melakukan pengereman itu juga ada yang namanya gaya deselerasi. Nah, otomatis dari situ juga menghasilkan listrik buat menyimpan ke baterai. Nah, kemudian kita tahu juga di sini ada kelebihan untuk yang mengecekkan sistem EV. Nah, ini yang namanya EV. Jadi kalau pengguna, kalau contohnya pagi-pagi mau dicoba dicas dulu baterainya, kita tinggal posisikan di EV, nanti akan muncul yang charge. Nah, ini nanti kita langsung ke pengisian baterai. Kita lalu itu. Nah, ini nanti posisi seperti ini. Ini ngecas. Dia charge, yang penting di posisi depotnya di parkir sama Eco atau enggak di Smart. Ini bisa ngisi baterai juga. Jadi selama perjalanan kita pengen setting semua selama perjalanan itu dari listrik. Nah, ini fungsinya seperti ini. Oke, dari audionya bisa dilihat ini sangat mewah sekali, bisa support ke Apple CarPlay juga. Jadi biasanya kan kaula muda itu lebih apa ya namanya, lebih kekinian lah, biar nggak repot-repot buat ngeset ke audionya. Nah, setelah kita review dari kelebihan Nissan Kicks e-Power ini, banyak sekali keunggulan-keunggulan yang kita dapat. Pertama, yang tadi saya jelaskan bahwa Nissan Kicks ini adalah Nissan Kicks e-Power. E-Power itu ada sistem mobil listrik ya tanpa charging. Jadi otomatis teman-teman atau Nissan lover semua nggak akan bingung buat ngecas, karena kan di sini sudah termasuk dari ada genset juga. Jadi kadang-kadang kan orang kalau berpikir mobil ini seperti apa sih, biasanya kan susah ya buat cari nanti ngecasnya gimana, bingung juga kan. Nah, kita kasih solusinya e-Power. Jadi teman-teman atau Nissan lovers pengen mobil listrik tanpa charging, tanpa repot-repot untuk cari casan, ya ini solusinya, Nissan Kicks e-Power. Terima kasih. Ya, selama saya tadi nyoba Nissan Kicks ya, banyak teknologi yang bagus, itu terutama adaptive cruise controlnya saya suka banget.
Jadi dia 30 km udah bisa di cruise control. Jadi ngikutin adaptif, ngikutin mobil di depannya. Itu ya membantu banget kalau lagi macet. Ya itu sih yang beda. Halo sahabat Nissan, saya mau kasih testimoni sedikit ya untuk Nissan Kicks e-Power. Mobil ini yang saya rasakan torsinya cukup besar ya untuk di kelas segmen ini dibanding pesaingnya, karena mungkin dia dari teknologi e-Power ya berbeda dengan pesaing merek lain yang bermesin bensin full, sedangkan ini kan listrik untuk penggeraknya. Untuk fitur di kelas ini dibanding merek tetangganya mungkin lebih canggih ya, lebih canggih. Ya paling segitu aja deh dari saya. Makasih banyak ya, thank you. Baru beberapa hari yang lalu test drive Nissan Kicks, rasanya pun enak. Mobilnya tuh beda dengan mobil konvensional pada biasa, ya terutama mobil bensin yang ada transmisinya. Karena itu dijelasin emang pure listrik yang digerakkan oleh motor listrik, tenaganya pun instan, konsumsi BBM-nya pun irit banget. Dan yang saya suka pun emang dari kenyamanan berkendaranya emang berbeda dengan mobil pada umumnya. So far so good sih. Oke, barusan saya test drive yang mobil listrik ya, Kicks ya Pak ya. Itu kecepatannya tidak kalah jauh ya sama yang mobil-mobil biasa. Malahan saya tadi coba test drive untuk gasnya itu responsif lah ya. Terus perbedaannya itu ketika itu digas, kalau yang saya rasakan dengan mobil-mobil yang sebelumnya itu untuk berhenti itu kita harus menginjak rem. Tetapi kalau yang ini itu udah otomatis mengerem sendiri dan pengaturan remnya tuh udah sesuai gitu. Jadi yang pertama dengan gas kecepatan itu tidak ada perbedaan ya, maksudnya tidak ada signifikan apakah ini mobil listrik ini tidak ada tenaganya atau ada atau enggak ya, dibandingkan dengan mobil yang lainnya. Ternyata kalau dari segi tenaga itu tidak ada yang berbeda jauh ya. Malahan tadi sebelum saya coba, saya meragukan bahwa ini gimana ya kecepatannya, tenaganya, apakah slow atau fast. Ternyata saya gas sedikit itu kecepatan udah tinggi. Sebenarnya untuk kalau di tol saya tidak akan meragukannya untuk mesin yang ini. Yang keduanya itu mesin ketika itu udah ngecas itu mesin berhenti. Ternyata ketika nanti untuk proses pengecasan itu mesin menyala lagi. Jadi di dalam tuh tidak ada suara berisik mesin. Itu aja sih paling. Ini yang saya rasakan dengan sekilas tadi keliling-keliling ke daerah sini ya gitu. Tapi ya memang segi tenaga saya tidak meragukan lagi ya terhadap mesin yang ini ya, yang listrik ini gitu. Oke, mungkin dari saya terima kasih.